Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya akan membawakan webinar yang berjudul Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zulfari Rahman. Saya dari bagian back-end programmer dari Dr. Mekanik Academy. Di sini saya menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan nih. Pentingnya kesehatan lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Syarat-syarat lingkungan sehat, yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air yang sudah bersih harus dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri di dalamnya air tersebut mati. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang bersih adalah udara yang belum tercampur dengan gas-gas berbahaya. Ciri-ciri udara bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, rasa segar, dan ringan saat dihirup. Nah, yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang bisa ditanami tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Selanjutnya, cara menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan nih. Kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya pasti akan memberi dampak buruk bagi lingkungan. Tak hanya menyebabkan lingkungan menjadi kotor, membuang sampah sembarangan juga bisa menghambat aliran sungai yang akhirnya memicu banjir bandang. Ketika sampah-sampah tersangkut, aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan semakin membesar. Hal ini yang berpotensi menimbulkan tekanan sangat besar. Selanjutnya, gotong royong. Tidak hanya membantu membersihkan lingkungan, kebiasaan gotong royong juga dapat memperkuat jalinan kerjasama antar warga. Biasanya, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu. Dengan membiasakan kegiatan ini, lingkungan sekitar akan lebih bersih dan terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mengancam. Selanjutnya ada penghijauan. Tanaman hijau berperan penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari banjir. Tanaman akan menancapkan akarnya ke dalam tanah, sehingga lubang yang dihasilkan akar tersebut menjadi jalur air untuk masuk ke dalam tanah lebih jauh. Dengan adanya tanaman dapat melancarkan penyerapan air hujan yang akan menjauhkan lingkungan dari banjir. Jika terjadi penebangan pohon besar-besaran, dapat berpotensi memicu terjadinya banjir bandang. Selain itu, penebangan hutan yang dilakukan secara liar juga bisa meningkatkan resiko tanah longsor. Selanjutnya, rutin membersihkan selokan. Membersihkan selokan secara rutin juga menjadi salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yang sangat efektif. Rutin melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti, membersihkan selokan dengan lingkungan sekitar, mampu mencegah banjir dan nyamuk demam berdarah. Oleh karena itu, sebaiknya membuat program kerja bakti seminggu 1 kali agar terhindar dari banjir. Selanjutnya, pisahkan jenis sampah. Jenis sampah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu sampah-sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah, botol, kertas, plastik mainan, dan gelas minuman. Sampah ini dihasilkan oleh bahan-bahan yang bukan berasal dari alam atau bahan hayati, melainkan barang yang buatan manusia. Sedangkan sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang biasa dijadikan pupuk kompos,
Jenis sampah ini berlawanan dengan sampah anorganik karena sangat mudah membusuk. Beberapa contoh jenis sampah organik antara lain sisa makanan, kayak sayur-sayuran, daun-daunan, dan lain sebagainya. Tes, ada suaranya nggak nih? Maaf nih ya, nge-lag tadi jaringan. Nah, ini selanjutnya manfaat lingkungan yang bersih. Terhindar dari ancaman banjir. Penyebab banjir yaitu karena membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Yang pertama. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular. Penyakit menular dampak lingkungan kotor adalah DBD, diare, dan tipes. Nah, ketiga, lingkungan menjadi lebih rapih dan nyaman untuk ditempati. Orang akan memberikan penilaian terhadap diri kita jika mereka melihat tampak luar dari diri kita, seperti kawasan yang ditempati. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kebersihan adalah modal utama kesehatan jasmani dan rohani. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selanjutnya, memelihara kerukunan antar tetangga. Kerukunan antar tetangga dapat dipelihara jika kita memiliki lingkungan yang bersih. Sebab kita ketahui bahwa dalam lingkungan yang bersih akan memberikan energi positif pada hati kita, di mana kita akan menularkan energi positif kita kepada lawan bicara kita. Nah, dengan begitu kita akan semakin akrab dengan tetangga-tetangga kita. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Nih, ada Atan nih bertanya nih, Kak, bagaimana sih cara biar energi positif itu bisa timbul dalam lingkungan kita? Sedangkan tetangga aja orangnya nggak positif. Kalau menurut saya sih mending pindah aja ya kalau misalnya lingkungannya kurang positif. Lebih cari lingkungannya lebih positif aja. Sih itu aja. Oke, ini udah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin saya selesaikan saja webinar hari ini. Ditunggu webinar saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.